Kalau misalnya kita ngomongin penanganan kasus, kita bicara juga perlunya keterlibatan deterrent effect yang lebih besar dalam hal ini melibatkan TNI gitu. Sebenarnya kalau di lapangan, menurut pantauan Komjak itu jaksa-jaksa sering diancam sampai kayak gimana emang dalam menguak kasus gitu? Ada di daerah ya, di daerah khususnya daerah-daerah timur ya, yang jaksa itu hanya 6 orang. Coba bayangkan kalau harus ngusut kepala daerah. Ada kelompok ormas yang kemudian membackup ini, yang ketika kemudian kegiatan pool bucketnya itu jadi terhambat. Kalau kemudian nekat ya bisa jadi taruhannya kan nyawa. Apakah ini menjadi sebuah indikasi bahwa dilibatkan TNI untuk pengamanan jaksa dalam mengusut kasus itu artinya Kejagung kedepannya akan mengusut kasus yang mega korupsi gini, Prof? Cita-citanya Pak Prabowo itu yang ditekankan adalah tentang pemberantasan korupsi ini, dan Pak Prabowo berharap betul nih kepada Kejagung ini. Kejaksaan Agung. Oke. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno. Saya Vittorio. Di acara Classwide Kompas.com, gaspol, ngobrol ngegas pasti. Napol, wis. Ya, ini barang apa ini, Tang? Ya? Barang apa ini? Wah, akhirnya ini ya. Yo, ini spesial tampilan baru nih, friend. Karena tamu spesial. Ya. Spesial hari ini kita datangkan ini figurnya sederhana, tapi tugasnya mengawasi para jaksa ini, friend. Jadi kita sudah kedatangan Ketua Komisi Kejaksaan, gitu, Profesor Pujiono Suhadi. Thank you Prof Puji udah mampir kemari akhirnya. Wih, siap Mas Vito, Mas Tatang, dan sahabat Kompas. Ya. Udah penyiar banget ya. Udah penyiar banget ini. Soalnya habis dari radio tadi. Habis dari radio. Ini kita akhirnya ngundang Prof. Ini Prof bukan baru kali ini, tapi nunggu Pak Jaksa Agung dulu kemarin kita. Yes. Iya. Baru pengawasnya habis baru itu. Pengawasnya, Prof. Gitu. Ampun. Prof, kita membahas sebenarnya ini mungkin isunya sudah agak landai tapi kayaknya masih menyimpan banyak pertanyaan, Prof. Soal TNI menjaga kejaksaan. Nah, sudah gua duga nih ya. Masuk ke situ. Gua. Ya. Jadi kan gini, Prof. Kemarin itu kan dalam tayangan di program Rossi itu kan Pak Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, itu kan mengatakan akhirnya membuka lah yang akhirnya kita juga baru teringat, Prof. Jadi intinya Pak Mahfud mengatakan bahwa sebenarnya ada dugaan bahwa kenapa akhirnya kejaksaan ini meminta TNI melakukan penjagaan itu juga tidak lepas dari hubungan kejaksaan sama Polri yang disebut Prof Mahfud itu kok kayak kurang akur. Nah, itu sebenarnya apakah memang ada alasan itu, Prof, untuk mendasari? Karena sampai hari ini kok kayaknya kayak belum clear gitu loh, Prof. Apa urgensinya kejaksaan sampai harus TNI minta penjagaan TNI gitu, Prof? Ya, kalau tidak akur kan persepsinya Prof Mahfud ya. Nah, nanti di mananya tanya beliau. Tapi sepanjang saya di Komisi Kejaksaan satu tahunan ini, kita lihat fine saja, baik-baik saja. Ya kalau orang menduga menyebut ini ada kayak kompetisi, kayak tidak akur segala macam, yang kita lihat Pak Jaksa Agung sama Pak Kapolri ketemu cipika-cipiki. Ketemu juga senyum-senyum, bahkan salam komando juga kita lihat di beberapa media. Jadi kita melihat tidak ada nih sebenarnya. Tapi memang kan kalau kita lihat kemudian Perpres ini kenapa kemudian TNI, saya lebih melihatnya begini. Harapan Pak Prabowo ya, Pak Presiden itu, saya melihat Pak Prabowo itu seperti punya indera keenam gitu ya. Ini sama kayak Pak Habibur Rahman ini kan, Pak Habibur Rahman juga ini pernah indera ketujuh berarti. Indera ketujuh. Beda. Yang kalau beliau soal tukang olah. Ini indera ke-8, kalau beliau 08 kan. Oke. Jadi kayak udah punya vision gitu ya. Beliau punya visi yang panjang ya, karena kan dimulai dari
ketika Pak Prabowo bukan melempar sebenarnya gagasan beliau tentang denda damai itu, kalau dilihat nih runtutannya, denda damai, publik kan kemudian langsung jebret gitu, denda damai koruptor kok suruh damai segala macam gitu. Nah, tapi kemudian beliau membuat terobosan dengan adanya Satgas Sawit tuh. Nah, Satgas Sawit. Nah, Satgas Sawit itu di unsur yang paling depan adalah jaksa. Nah, dalam penanganannya sebenarnya denda damai ada di situ. Nah, denda damai kayak ini case-nya begini kalau Satgas Sawit itu. Jadi Satgas Sawit itu banyak perusahaan-perusahaan sawit yang di Indonesia yang besar-besar itu ternyata kan punyaan asing. Ya, jadi sawitnya ada di Indonesia nih, tapi kantornya itu ada di Singapura, ada di Malaysia. Dan itu banyak ya, Bro? Banyak di kita, saya ke daerah-daerah itu kantornya kecil-kecil aja, dan mereka nggak tahu, oh ini kantornya urusannya di Singapura segala macam, nggak tahu. Nah, mereka ini adalah pelanggar izin rata-rata. Misalnya dia menguasai izinnya itu 100.000 hektar misalnya, tapi yang dikelola itu 500.000 hektar. Berarti yang 400.000 ilegal. Nah, kalau ini kemudian dengan penegakan hukum, bisnis berhenti, iya kan? Bisnis berhenti. Tapi untuk mengambil 400.000 hektar itu kan nggak mudah. Jaksa sendiri tidak bisa kemudian melakukan pengamanan sendiri. Nah, salah satu dasar visinya Pak Prabowo itu adalah ini nih, agar 400.000 hektar ini dan nanti ribuan hektar yang lain itu kembali, maka ini butuh nih pengamanan yang lebih ekstra. Yang secara reguler sekarang pengamanan ini kalau mendasarkan di pasal 8A, meskipun RPP-nya ini, RPP pengamanan ini masih di Kementerian Hukum mandek nih ya. Kementerian Hukum mandek di Kementerian Hukum. Ini yang kemudian pengembalian kerugian negara ini yang Pak Prabowo visinya adalah, oh ini harus banyak, harus maksimal. Cara maksimalnya apa? Jaksa dalam melaksanakan tugas ini, menyita aset-aset ini harus terlindungi rasa amannya, harus gagah. Ibaratnya pengamanan itu kan ada bahasa kan memberikan efek deterrent. Misalnya saya jalan sendirian, Mas Tatang jalan sendirian gitu. Orang anak kecil kan takutnya sama Mas Tatang, bukan sama saya. Iya, mungkin gitu ya, Prof. Iya, karena ada efek jerahnya. Saya meskipun hitam ya, tapi Mas Tatang kan lebih bold lagi hitamnya, Prof. Kira-kira begitu. Jadi ketika kemudian jaksa yang datang sendiri mungkin takut, tapi ketika kemudian yang datang itu dengan aparat negara, misalnya TNI ini, TNI pasti juga akan lebih takut lagi. Inilah efek deterrent yang kemudian diinginkan oleh Pak Prabowo agar pengembalian kerugian negaranya itu lebih maksimal. Saya melihatnya dari sisi itu. Itu salah satu kebutuhan, Bro. Ya, menurut saya lebih utama yang di situ, bukan kemudian yang reguler itu. Justru untuk itu. Ya, kalau karena ya memang tantangannya ketika kemudian diberikan. Jadi kalau kewenangan jaksa ya itu saja ya. Dasarnya kan di Undang-Undang Kejaksaan, tetapi implementasinya kan sekarang itu dari ke hari dalam pemerintahan Pak Prabowo itu semakin bertambah. Tambah pengusutan kasus juga semakin besar kan. Nah, HGAT-nya nih, analisis HGAT-nya ini semakin besar. Nah, oleh karena itu butuh pengamanan yang lebih ekstra. Jadi bukan karena dugaannya, menurut saya itu bukan seperti dugaannya yang sampaikan Prof. Mahfud itu gitu. Kalau mendasarkan di Undang-Undang Kejaksaan, ya pengamanan itu di kepolisian kan, itu clear. Ada di pasal 8A itu, dan harus turunannya ada di RPP-nya, tapi sayang di PP, tapi masih dalam tahap RPP, masih berhenti di Kementerian Hukum. Nah, ini Kementerian Hukum nih kita kejar juga biar segera selesai. Siapa kita mention siapa nih, Pak Menteri ya berarti ya. Segera selesaikan juga RPP-nya gitu. Segera gitu. Pak Menteri Hukum ya. Siap. Tapi kalau misalnya kita balik, artinya apakah memang selama ini pengamanan bersama polisi gitu ya, mungkin oleh Brimob juga gitu, itu nggak menghasilkan deterrent effect yang diharapkan gitu memang? Tadi kalau secara reguler jalan aja. Kayak misalnya kasus Sambo, terus beberapa kasus-kasus di daerah-daerah pengamanan polisi jalan. Tetapi kan ada deterrent effect yang mungkin dibutuhkan lebih besar ya. Dan itu pada besar. TNI. Nah, itu ada pada TNI gitu. Tapi itu juga ini enggak, Prof, kaitannya karena kalau misalnya tadi bicara soal kebutuhan katakanlah sawit gitu, yang kita tahu memang perkebunannya tuh banyak juga mungkin di daerah-daerah luar gitu, Prof, jauh lah gitu. Nah, apakah juga
pengamanan dari TNI ini akhirnya diperlukan karena di daerah-daerah yang mungkin terpencil itu Prof, itu anggota kepolisian itu sedikit gitu. Lebih ke arah deteren sebenarnya ya kan. Oh, lebih ke arah deteren. Deteren saja. Satu itu. Yang kedua, kalau kita mengacu pada perpresnya itu ya, perpres itu kan ada pembeda nih. Jadi kalau pengamanan kepada individu jaksa, itu kan kepolisian tetap dalam perpres itu. Ya. Individu itu bahkan kalau dalam perpres itu sampai derajat ketiga nih, jadi sampai cucu, istri, sampai cucu, sampai cucu nggak tahu itu. Tapi jaksa emang tuwek gitu ada lah ya implementasinya kan, itu yang nanti harus di SOP-nya harus clear gitu, harus clear SOP-nya yang dibuat oleh Pak Jaksa Agung harus clear biar tidak multi tafsir itu. Terus tapi kalau untuk institusi, terus untuk pengamanan aset itu dalam perpres itu adalah TNI, polisi juga bisa, tapi kalau dalam perpres itu TNI yang kemudian. Jadi untuk pengamanan individu sampai keluarga tadi sampai tingkat ketiga itu polisi. Kasus. Tapi kalau ada pengamanan untuk penyitaan aset atau aset yang besar-besar ya. Aset yang besar-besar. Yang kecil-kecil masih polisi masih eksekusi juga polisi segala macam itu masih. Prof, aku penasarannya gini ya. Apakah ini menjadi sebuah indikasi bahwa dilibatkan TNI untuk pengamanan jaksa dalam mengusut kasus itu artinya Kejagung kedepannya akan mengusut kasus yang mega korupsi gini Prof, karena oke lah indikasinya kita bisa melihat dari kasus pagar laut, timah, kemudian apalagi Jiwasraya juga besar, Pertamina juga besar gitu. Apakah ini menjadi sebuah sinyal bahwa kedepannya memang kasus yang akan diusut Kejagung ini akan semakin lebih besar gitu? Ya, kalau saya melihatnya begini. Jadi Panglima Penegakan Hukum dalam misalnya kita ngomong pemberantasan korupsi sebagai ujung ya. Panglima Penegakan Hukum di Republik ini kan presiden. Ya, institusi yang kemudian langsung berada di bawah presiden, eksekutif, itu kan kejaksaan. Ya kan dalam pemberantasan korupsi. Misalnya kita bandingkan sekarang apple to apple, polisian juga, tapi kan kepolisian lebih ke arah pidana umum. Bukan kepada korupsi kan. Tipikornya tipikornya ya, tetapi lebih heavy-nya kan ke pidana umum mereka. Nah, ini yang saya lihat dalam astacitanya Pak Prabowo itu yang ditekankan adalah tentang pemberantasan korupsi ini, dan Pak Prabowo berharap betul nih kepada Kejaksaan Agung. Nah, makanya Pak Prabowo harapannya besar itu disiapkan nih. Saya punya harapan besar kepada Kejaksaan Agung. Nah, untuk memenuhi harapan saya, kamu butuhnya apa? Kira-kira begitu sih kalau ngobrol. Ya kita butuh pengamanan dong. Nah, oke, saya siapin pengamanan. Nih, Pak polisi sama TNI yang akan ngamanin. Nah, kira-kira kalau ngobrolnya mungkin begitu. Mungkin gitu. Jadi kamu jaksa-jaksa jangan takut. Udah tak siapin pengamanan nih. Iya, gitu. Makanya harus dibales nih sama jaksa-jaksa, jangan kemudian melempem malah kemudian petenteng mentang-mentang dikasih pengamanan begitu kan, terus kerjanya seenaknya sendiri gitu. Itu. Nah, Prof, tapi kan kita juga misalnya pasti kan tidak semua organisasi itu idealnya pasti ada Prof. Tapi tidak idealnya pasti juga banyak gitu. Nah, apa pengamanan TNI ini akhirnya tidak berlebihan jika misalnya Prof akhirnya ada penyalahgunaan wewenang, misalnya katakanlah justru malah dipakai katakanlah untuk pemerasan atau lain sebagainya. Nah, itu Prof melihat ada potensi-potensi itu, dan Komjak gimana nih Prof untuk salah satu ini? Pertama, kalau yang ditakutkan publik dulu ya, TNI di sini ini adalah satu, ini nanti difungsi nih gitu kan. Nah, kalau yang difungsi ini kan kalau dalam konteks pengamanan ini mungkin bisa punya pendapat yang berbeda-beda. Kalau dalam agama itu ada aliran fikihnya yang bisa macam-macam lah. Kita tinggal mau ikut yang mana gitu. Nah dalam hal ini kita kalau Komisi Kejaksaan kan ngikutnya yang karena ini perintah presiden kan, kita ngikut yang memang TNI sesuai peraturan gitu. Terus yang kedua soal abuse of power-nya. Sebelum abuse of power ada intervensi, ketakutan juga kan. Nah, ketakutan intervensi jangan-jangan nanti justru tentara akan ngambil pekerjaan sipil. Penegakan hukum dilakukan oleh tentara, bukan jaksa lagi misalnya. Jaksa lagi. Kita sudah sampaikan, bahkan kita juga sudah sejak sebelum ada perpres kita sampaikan Pak Jaksa Agung ini nggak boleh loh. Oh iya, mereka hanya supporting system, TNI hanya pengamanan, tidak masuk pada main bisnis penegakan hukum. Clear berarti tidak bisa kemudian kalau misalnya menyita aset bukan mereka yang menyita tetap jaksa, tapi yang mengamankan dari HGAT adalah
TNI. Kalau kita ngomongin soal pengamanan TNI ya, ini TNI. Nah, yang dilakukan itu. Terus yang ketiga soal abuse of power. Jangan-jangan dengan ini dilakukan justru kemudian bisa dengan seenaknya jaksa memeras gitu kan. Yeah. Sekarang eranya terbuka saya pikir kan. Eranya terbuka dan Komjak untuk hal yang pemerasan itu kita serius betul. Asalkan apalagi ketika ada buktinya segala macam itu proses. Kayak misalnya kasus yang jaksa sampai menilap 11, sekian miliar dari kasus robot trading itu juga diproses. Kita minta proses dong, jangan kemudian hanya diperiksa diwas, proses akhirnya diproses pidana. Ada lagi di daerah yang ujung timur kemarin kita periksa juga di Bandar Naira. Diduga uang ganti rugi itu separuhnya diambil. Itu juga kita minta periksa dong. Jangan kemudian hanya di pengawasan. Kalau ini ada unsur pidananya, masukin pidana. Nah, itu sekarang sudah eranya terbuka. Jadi dan jaksa kan bukan instrumen pengamanan ya. Jadi artinya dia tetap institusi yang terpisah dari TNI, tidak kemudian bersama dengan TNI. Nah, sehingga ya lebih gampang kalau kemudian ada kesalahan itu dibenarkan atau kesalahan itu kemudian didisiplinkan gitu. Jadi langsung kelihatan gitu, lebih kelihatan dan efek penolakannya jauh lebih rendah ketika misalnya kita masuk ke institusi ini mau memperbaiki Kejaksaan Agung, jauh lebih mudah misalnya kan dengan membersihkan orang-orang yang kotor itu. Penolakan maksudnya membersihkan resistensi di internal maksudnya. Resistensi di internal teman-teman di internal Kejaksaan Agung sejak era Pak Burhan ini juga kita apresiasi ya, meskipun juga belum sempurna betul, belum ideal betul gitu. Tapi bahwa mereka punya semangat untuk membersihkan sapu itu tetap menjadi sapu itu menjadi sapu yang bersih. Oke. Gitu. Jadi ketika nyapu nggak terus sapunya kotor, reget gitu ya, Bro ya. Mereka punya komitmen bersama. Meskipun ya ini pekerjaan yang mungkin never ending job. Ya. Gitu. Prof, tapi merasa ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri nggak sih Prof, mengingat kan ya tadi kita akan melihat mungkin Kejagung sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi sekarang mulai ngurusin aset yang semakin besar ini masuk, artinya kalau menurutku Komjak juga akan mempunyai PR yang jauh lebih besar untuk preventifnya nih, untuk mencegah pemerasan segala macam gitunya. Komjak melihatnya gimana Prof untuk sebuah tantangan yang next level kayak gini? Ya sebenarnya kalau kewenangan sih karena diregulasi sama ya, implementasinya saja. Strategi kan pasti kan karena ini uang lebih gede lagi yang berubah itu. Nah, kalau ini komitmennya dari Presiden juga sudah tinggi, kan harus direspon nih. Nah, responnya kan kita kemarin juga sudah nanya apa kemudian strateginya dari Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah kan akan dibikin SOP itu, biar salah satunya juga tidak ada abuse of power. Tadi kan ada SOP, nanti SOP akan kita lihat betul. Jangan-jangan dengan SOP ini mana potensi yang kemudian jadi abuse kan itu. Dasarnya SOP. Terus yang kedua juga kita juga akan melihat jangan sampai kemudian untuk kepentingan karena ini TNI kan di luar kedinasan. Karena kan kalau TNI kan konteksnya kedinasan kan. Yes. Prof. Di luar kedinasan tuh misalnya piye Prof? Ya misalnya kan kalau untuk pengamanan pribadi kan clear kan itu. Iya kan di kepolisian kan. Ranahnya polisi. Jangan sampai keluar dari tupoksi gitu. Iya. Jaksa juga diingatkan bahwa ya kalau pengamanan pribadi nggak bisa terus TNI-nya nih lepas dinas terus jadi iya kan pengamanan pribadi itu ya nggak boleh kan Prof? Ya nggak boleh lah. Nah, dari SOP itu udah ada belum? Lagi disusun. Kemarin saya ke pembinaan yang ngurusin bagian hukum ya, itu baru saya tanya baru disusun SOP-nya. Nah Prof, pertanyaanku berikutnya adalah gini Prof. Terus setelah akhirnya keluar Perpres ini kan kemarin juga sempat nih Kapolri dikejar anak-anak untuk ditanyai responnya kayak apa dan menyatakan bahwa TNI Polri solid gitu. Nah tapi hubungan dia kan nggak menjawab hubungan kejaksaan sama Polri-nya gitu kan. Nah tapi kan kita masih ingat, publik masih ingat mungkin juga sebagai pengingat bahwa Mei 2024 tuh Prof ada satu kejadian yang bikin kita kaget juga. Tiba-tiba Jampitsus dikuntit yang kemudian diduga
anggota Densus, dan kemudian di bulan November rapat dengan Komisi 3, aku masih ingat tuh Prof. Nah aku yang nulis pengepungan itu ya, aku yang nulis beritanya kan, Jaksa Agung bilang bahwa Brimob ngepung. Iya. Waktu itu kasus apa ya? Timah ya? Timah. Dan kayak kan ya udah, isu itu sempat berkembang besar, tapi kemudian juga kita nggak jelas penyelesaiannya seperti apa dan menimbulkan pertanyaan. Akhirnya dengan situasi kemudian muncul Perpres ini, gimana Prof hubungan antara Kejaksaan dengan Polri ketika kemudian di masanya Pak Burhan itu juga sempat terjadi loh peristiwa itu gitu. Kalau saya melihat dalam perkara inilah saya penanganan pidana-pidana umum, saya tidak melihat yang case itu ya. Sebagai contoh misalnya, ya ada beberapa kasus kalau tandanya ketidakharmonisan itu hanya diukur dari satu kasus, kan tentu tidak bisa kemudian mengcover beberapa hubungan baik yang sudah terjadi. Asik. Oke. Tapi yo gede loh Prof, kasusnya Prof. Ya kita ribut sama istri kita kan juga sering kan, tapi tidak kemudian juga. Nah, tapi saya melihat itu tidak ribut kok. Iya, saya juga kebetulan tidak baca tulisannya Mas Tatang. Tidak tahu detailnya gitu. Ya tidak tahu detailnya. Nah, tapi saya melihat begini, relasi baik itu kan misalnya bukti koordinasi ketika pelimpahan berkas. Sekarang juga jalan-jalan saja. Terus misalnya pengamanan ketika kemudian tahanan itu juga masih jalan. Terus kemudian eksekusi. Jadi eksekusi tanah misalnya kayak kemarin di jalan tol itu, rest area atau segala macam itu kan sebagian juga masih menggunakan polisi untuk kemudian eksekusinya. Dan itu jalan-jalan saja. Jadi lebih banyak hubungan harmonisnya daripada tidaknya menurut saya. Oke. Tapi pelimpahan perkara yang pagar laut nggak mulus lah itu Bro. Pandangan juga itu Pandangan lah itu Bro. Itu yang menurut saya temanya kita harus bahas tentang KUHP tuh. Itu kalau pagar laut itu. Kalau pagar laut itu ya Bro. Jadi itu next aja Bro. Tapi itu nggak bisa juga dibaca jadi sinyal bahwa antara Kejaksaan dan Polri beda juga pandangan soal itu. Itu menurut saya justru jadi rekomendasi agar jaksa dan polisi itu jadi satu dalam proses penyidikan. Akhirnya kan kita bicara KUHP nih kalau masuk dikit Prof, masuk dikit itu maksudnya gimana Prof? Iya, artinya kan begini nih. Selama ini kan ruangannya jaksa itu terpisah dengan ruangannya polisi benar. Sehingga jaksa tidak bisa masuk kepada ruangannya polisi. Padahal kan kalau dalam KUHP penuntutan itu dimulai sejak proses penyidikan. Artinya jadi satu nih. Biasanya kan penyidikan itu bagian dari penyidikan kan. Penyidikan kan. Tapi biasanya prosesnya itu kan baru masuk ke kejaksaan ketika sudah dilimpahkan barang itu sudah selesai. Barang sudah selesai, nanti penuntut akan membaca ini kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Nah, ini sehingga kan barang versinya polisi selesai, tapi versinya jaksa kan belum selesai atau barangkali berbeda. Nah, sehingga kalau kemudian sejak awal terlibat proses penyidikannya, sebagai contoh nih KPK, apakah Dirtut sama Dirdik pernah ribut? Nggak ribut kan? Nggak beda pandangan kan? Karena jadi satu. Jadi satu. Yang mengumpulkan peristiwa pidananya tetap Dirdiknya. Tapi kemudian merumuskan deliknya nih nanti ke penuntutannya Dirtutnya. Nah, kan begitu. Lah, Prof, tapi kalau gitu apa nggak menjadikan kejaksaan ini semakin super body? Enggak. Super power banget. Penyidikan super power loh, Prof. Dirtut kan nggak melakukan penyidikan. Penyidikannya tetap Dirdik. Artinya kalau dalam proses tadi Prof bilang idenya bahwa polisi dan kejaksaan itu jadi satu dalam proses apa Prof penyidikan tadi. Nah itu memantau aja. Terlibatannya hanya kemudian koordinasi dan konsultasi. Kan Dirtut kan tenaga di Dirtut kan, resource di Dirtut itu kan tidak kemudian terlibat dalam penyidikan. Penyidikannya tetap human resources di Dirdik kan, SDM di Dirdik. Baru kemudian barang itu mau dijadikan, didiskusikan. Ini enaknya apa ini pasalnya? Dak selesai. Itu selama ini tidak berjalan. Selama ini berjalan. Kalau untuk kasus pagar laut itu kan tidak berjalan. Itu kita lihat. Karena KUHP-nya juga membuka ruang itu, diferensi fungsional yang spirit of power itu udah
udah out ini ya. out of out of date date lah gitu maksudnya. gitu. Tapi artinya nanti ketika misalnya ini kan revisi KUHP kan kayaknya 2026 mau dikebut toh, Prof. 2025 ini mau dikebut. 2025 ya. mau dikebut. Nah, artinya ketika misalnya di situ kejaksaan menjalankan fungsi udah dari penyidikan ini tadi cuman sebagai konsultasi dan lain sebagainya, bisa satu pandangan. Jadi sejak dimulainya proses penyidikan ya, SPDP itu penyidikan, jaksa kemudian memerintahkan nih yang mendampingi proses penyidikan adalah misalnya jaksa A dan jaksa B, itu nanti yang akan jadi JPU, jaksa penuntut umum ya. Itu nanti sejak awal dia sudah menjiwai betul nih kasusnya. Karena dia udah supervisi sejak awal lidik, gitu. Berarti bakal akan minim dong, Prof. Apa pengembalian berkas apa P19 itu akan minim, Prof. Minim, bagus kan itu. Iya. Karena nanti terus P21 terus kan jaksa udah ikut. Udah awal P21. Kalau misalnya nggak cukup buktinya ya sudah SP2. Langsung diberhentikan kan gitu. Perkara-perkara mandek yang nggak jelas itu kan juga banyak ya, Prof. Banyak. Oke, stop aja lah gitu kan. Itu demi juga keadilan kan dan kepastian hukum. Gitu. Prof, tapi membaca ya ada kelompok para pengamat, para pakar yang juga membaca bahwa beberapa kasus yang ketidakharmonisan antara kejaksaan dan polisi ini juga berkaitan dengan rencana revisi undang-undang kejaksaan yang di dalamnya juga akan mengatur agar power atau mungkin cakupan supervisi kejaksaan juga diperluas dan ini mungkin menimbulkan kecemburuan antara. Nggak ada tuh, kayak saya juga tanya, emang ada tuh revisi undang-undang kejaksaan? Nggak ada, Pak, gitu. Saya tanya. Berarti RUU kejaksaan tuh nggak ada. Di belakang layar nggak ada. Belum ada omongan. Nggak ada. Dulu pernah muncul tapi ditarik lagi. Oke. Dulu pernah muncul tapi sudah ditarik. Jadi nggak ada usulan revisi undang-undang kejaksaan. Oke, berarti clear itu, Prof. Clear. Saya tanya ke Pak Jaksa Agung, saya tanya ke Pak Jampitsus, Jamintel, Jampidum dan yang lainnya termasuk Jambin dulu ya, karena dulu bagian hukum kan di bawah Jambin. Saya tanya, udah nggak ada, ini sudah ditarik, nggak ada usulan revisi undang-undang kejaksaan. Oke. Artinya memang kalaupun memang kayak tadi yang kita obrolin itu bahwa mungkin kejaksaan akan lebih banyak dilibatkan dalam penyidikan di awal gitu, itu cukup di KUHP aja. Itu sudah cukup. Oke. Perlu ada revisi undang-undang kejaksaan. Kejaksaan ya enggak. Iya. Yaudah, Prof, kalau tadi misalnya Prof Uci kan mengatakan mengharmonis aja nih hubungan kejaksaan agung sama saya taunya juga ngopi-ngopi bareng juga beliau. Itu enggak, Prof? Apa terakhir Jaksa Agung ngopi sama Pak Kapolri itu kapan, Prof? Lebaran mungkin ya. Iya kan, pas ketemu dengan presiden kan. Iya kan. Kan barusan juga lebaran kan. Oh iya, belum lama ya, Bro. Ya kan juga rapat kabinet juga sering ketemu beliau. Rapat kabinet mungkin minggu-minggu yang lalu juga ketemu beliau. Pasti kan kuwi bareng-bareng, Prof. Lah ya kan ada ngopi barengnya juga kan, Pak. Iya, enggak Mas kadang berdua ngopi yuk gitu tuh. Ada enggak tuh, Prof? Itu, Prof? Saya bukan ajudannya, Pak. Ya enggak, nek Prof kan misalnya sok diceritani Jaksa Agung misalnya kan. Oh iya. Ya kan nek Prof kan tinggal halo. Berarti Pak Tatang besok gini aja, Mas Tatang nanti Pak Jaksa Agung nanti kalau pas ngopi bareng kasih tahu itu Pak Ketua Komjak. Ya, biar jadi saksi gitu. Selfie sama Pak Kapolri kirim Pak Ketua Komjak. Atau Prof Uci nanti kirim aku. Jadi aku percaya kalau hubungannya harmonis ya toh, Prof. Siap. Ya. Tapi Bang, sejauh ini Prof melihat memang baik saja. Baik saja sinergis, karena saya ngukurnya dari penanganan kasus ya. Ada yang mungkin menurut publik agak renggang gitu, tapi menurut saya dalam overall dalam koneksi penanganan kasus secara umum berjalan baik-baik saja. Oke. Prof, tapi kalau misalnya kita ngomongin penanganan kasus, kita bicara juga perlunya keterlibatan deterrent effect yang lebih besar dalam hal ini melibatkan TNI gitu. Sebenarnya kalau di lapangan menurut pantauan Komjak itu jaksa-jaksa sering diancam sampai kayak gimana emang dalam menguak kasus gitu? Ada di daerah khususnya daerah-daerah timur ya, yang jaksa itu hanya 6 orang. Coba bayangkan kalau harus ngusut kepala daerah. Iya, kan clear kan? Iya, okay. Hanya 6 orang jaksa fungsionalnya, yang lain itu tata usaha. Kita nggak bisa lihat hanya sekedar di kota-kota besar atau Jakarta. Iya, hanya 6 orang gitu, 6 orang padahal yang kasus korupsinya di Pemda lah misalnya. Ya makanya saya lihat juga di beberapa daerah itu
khususnya di daerah-daerah timur, jarang sekali bisa kena kepala daerah. Paling pol kan kepala dinas di daerah timur. Ya mungkin karena efek deterrennya tidak begitu kuat itu. Oke. Iya kan? Iya. Oke. Prof, tapi pertanyaan gini, apakah kalau misalkan deterrent efeknya kurang, misalnya dalam penanganan kasus korupsi yang jauh-jauh gitu, bukankah yang diperlukan adalah deterrent efek yang berasal dari pusat? Dalam hal ini mungkin backup lebih dari Kejaksaan Agung untuk di daerah-daerah itu, sehingga jaksa-jaksa yang di daerah itu lebih pede gitu. Kenapa justru deterrent efeknya harus lewat TNI? Sepede-pedenya misalnya kan mereka bekerjanya kan hanya kita ngukurnya kan 8 jam ya sehari ya. Tapi kan ada 24 jam sehari, 7 kali 24 jam seminggu, 30 hari kali 24 jam sebulan yang mereka ada di sana. Yang di luar itu akhirnya. Ya, di luar yang pekerjaan. ancaman keselamatan itu kan tidak hanya di jam kerja ya. Iya. Itu kan problemnya kan. Tapi gini Prof, Komjak sendiri akhirnya punya data nggak sih Prof? Katakanlah Prof Uji setahun inilah bahwa ancaman-ancaman yang dirasakan teman-teman jaksa wabil khusus di daerah itu semasif apa Prof? Kalau kuantitatif belum ya, tapi sampel beberapa tempat ya. Yes. Kayak misalnya nggak usah jauh-jauh, di Bandung saja ada. Jadi misalnya ada tuntutan dari masyarakat untuk untuk penanganan kasus ya. Salah satu kelompok masyarakat menuntut penanganan kasus korupsi misalnya. Tapi di sisi lain ada kelompok ormas yang kemudian membackup ini, yang ketika kemudian kegiatan pool bucketnya itu jadi terhambat. Jadi untuk mengumpulkan barang keterangan dan juga data-data itu jadi terhambat. Ya segala macam. Kalau kemudian nekat ya bisa jadi taruhannya kan nyawa. Oke. Ya, belum lagi yang daerah-daerah saya sebut tadi. Misalnya jaksanya hanya 6-4, di Samosir itu juga hanya kecil sedikit. Apalagi di NTT, terus di daerah Maluku banyak kasih nih. Jaksa itu kan setidaknya harus ada, misalnya di Kajari itu ya, Kajari, terus ada kasih itu kasih datun, kasih Pitsus, kasih Intel, Kasubag Bin, ini kan harus ada. Ini nggak lengkap, paling hanya ada Kajari, terus ada kasih Pitsusnya itu aja PLT masih ada. Jadi ngerangkep saking nggak ada orang yang nggak ada orang. Nah, yang itu kan juga jadi PR, dan itu udah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, tolong dong di daerah-daerah timur khususnya itu SDM-nya segera diisi itu, sehingga Pak Jaksa Agung ditekan, di KPI-nya diukur oleh Pak Presiden, teman-teman jaksa diukur oleh Pak Jaksa Agung, tapi ketika kemudian tidak di backup dengan SDM yang memadai yang cukup kan juga jadi persoalan juga. Yes. Itu. Yang terbaru kan ini ya Prof, pembacokan dari Serjan. Iya, betul. Itu tuh common kayak gitu Prof? Ya ada beberapa yang misalnya cerita. Misalnya sampai kalau mau ke kantor saja nih, kan ada demo gitu ya. Ke kantor pagi-pagi dia nggak pakai seragam dulu. Seragam dulu, sepatunya itu dimasukin tas, seragamnya masukin tas, dia pakai sandal jepit, pakai kaos oblong, celana panjang biasa gitu. Macak pegawai. Bukan pegawai. CS lah. Macam gitu ya. Untuk kemudian biar aman. Selamat. Gitu. Di daerah-daerah masih begitu. Iya. Dan kita lihatnya mungkin kondisinya hanya di Jakarta ya. Di Jakarta relatif aman saja. Atau di Jawa kan kota-kota yang relatif aman. Ya, relatif aman saja. Tapi di daerah-daerah sana, itu Pak. Iya. Ngeri-ngeri itu Bro. Dan mereka kan di sana ya. Mereka tinggal di sana, kadang anak istri ada yang di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Jawa, mereka di daerah-daerah itu sendirian kan. Keluarga tidak dibawa itu. Dan misal mungkin daerah kecil juga mungkin pasti ormas-ormasnya juga udah. Iya, saya aja di Jakarta juga anak istri belum dibawa, Pak. Masih di Solo. Iya. Nah, situasi itu juga, ancaman itu juga bahkan sampai ke keluarga kadang-kadang Prof. Ada sampai ke keluarga. Jadi bahkan kemudian ada yang cerita ya. Ada yang sampai kemudian mistis ya, di rumahnya itu tiba-tiba mau minum itu tidak air panas nih, gelasnya pecah gitu. Padahal apa, airnya dingin biasa gitu. Air biasa nggak dingin, gelasnya pecah. Gelas isian lah. Nah kita nggak tahu ini apa gitu kan, bikin juga kalau orang-orang biasa ini apa gitu jadi takut kan teman itu. Iya. Terus tiba-tiba burung di kandang itu tiba-tiba
gerak-gerak akhirnya mati, tidak dimakan tikus atau tidak dimakan kucing, gerak-gerak terbang ke sana terbang ke sini terbang ke sana terbang ke sini akhirnya mati. Ya kayak tuh kena ini ya serangan black magic gitu ya bro. Bisa jadi gitu, black magicnya mau nyerang ke orangnya kena ke burungnya. Kena burungnya. Iya. Oh itu banyak terjadi gitu. Iya terjadi. Pusing juga itu TNI yang jaga itu kalau tak kasat mata. Iya tak kasat mata itu nanti nggak cuma TNI itu, Prof. Itu nanti perpres juga paranormal mungkin bisa juga itu Prof ya. Ini usulannya Pak Tatang nih. Ini Pak Prabowo maksudnya bukan ini ya misalnya ya kan. Ya. Oke, kita beralih ke topik berikutnya nih. Nah, mungkin menyinggung sedikit nih, Bro. Ini kan selain dinamika soal berat nih kayaknya, saya harus merapikan baju dulu nih. Wah, kayaknya udah tahu ini. Tadi kan pembacaan pertama udah langsung bisa ngebaca. Wah, kayaknya ngomongin soal hubungan tidak harmonis. Ya, tapi ternyata kan enggak kalau menurut Prof kan. Nah, sekarang soal ini, Prof. Akhir-akhir ini tuh muncul kan muncul reshuffle memuat dan salah satunya tuh yang kemarin sempat ramai juga diisukan walaupun sudah dibantah lah oleh Pak Herli ya Kapus Pen sudah dibantah Pak Jaksa Agung katanya salah satu yang namanya kemungkinan akan diganti ya. Sebagai pengawas kejaksaan ini memang isunya sejauh apa Prof atau memang sebenarnya ya memang itu hoax dari luar gitu. Kalau yang didengar teman-teman gimana nih? Ya selalu naik dan turun Prof dinamika itu ya kan. Dari awal katanya kita sempat dengar gosip katanya dulu di awal pembentukan kabinet akan langsung ganti. Gak lama ganti. Ya ternyata enggak gitu kan karena dianggap Jaksa Agung kan juga kayaknya orangnya Pak Jokowi, Pak Prabowo ternyata enggak masih jalan terus gitu. Ya. Ada macam-macam lah gosip-gosip beredar itu Prof gitu kan. Ya kalau reshuffle itu kan sepenuhnya kewenangan Pak Presiden ya. Apalagi Komcak kan tidak punya kewenangan sama sekali kan. Itu sepenuhnya kewenangan Presiden mau mengganti mau mempertahankan itu kewenangan Presiden. Tapi terkait isu itu yang terakhir kemarin kan kita lihat tuh ternyata kan kita trace tuh. Ini isunya dari mana sih? Sumbernya. Sumbernya. Oh bahkan sudah ada di salah satu kanal YouTube keluar di banyak yang public influencer yang kemudian banyak ngomong soal itu. Kita lacak kan ternyata media yang mengeluarkan itu sudah menurunkan gitu kan. Media yang mengeluarkan pertama kali isu itu sudah ngedrop beritanya. Media mainstream nih Prof. Media besar. Saya nggak besar kayaknya. Oke. Tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah. lah. Itu sudah menurunkan. Sudah menurunkan dan ketika ada wartawan juga tanya ke saya sumbernya dari mana? Sumbernya dari sini. Masih ada nggak beritanya di situ? Udah diturunin. Lah ngapain ditulis gitu? Kalau udah diturunin. Ngapain di follow up lagi? Lah gitu. Saya juga begitu gitu. Nah kecuali kalau sumbernya nih misalnya dari istana atau dari apa. Nah selama kemudian kita tracer ternyata sumbernya saja sudah diturunin, ya berarti kan tidak kemudian layak untuk kemudian isu itu diterusin lagi kan. Satu itu. Kedua juga sekali lagi kewenangan untuk reshuffle seluruh kabinet lah ya itu kan ada di Pak Presiden. Tapi kita lihat sebenarnya ada nggak alasan yang secara objektif lah kuat gitu menjadi dasar Pak Prabowo untuk mengganti Pak Burhanuddin. Kan hampir tidak ketemu kan. Katakanlah kalau alasan objektif itu artinya dari sisi kinerja. Iya. Pengungkapan kasus terus juga kredibilitas misalnya. Kecuali hal itu bermasalah mungkin. Ya, tapi dalam sampai hari ini kita nggak melihat. Ya, kan isu yang kemudian dimuskan kan hanya soal TNI masuk. Dan TNI pun juga Pak Prabowo juga justru menjawabnya dengan perpres kan? Dari MOU kan sudah ditingkatkan jadi perpres itu lebih kuat lagi kan. Jadi clear gitu. Jadi menurut saya secara pribadi jadi tidak ada hal yang objektif isu itu kemudian untuk harus diterusin kan. Karena memang secara kinerja segala macam itu tidak ada alasan untuk kemudian melakukan penggantian gitu. Tapi meskipun ini sekali lagi tetap hak prerogatif Pak Presiden. Hak prerogatif. Nah oleh karena itu ya kita juga minta pada Pak Jaksa Agung, saya kontak-kontakan Pak Jaksa Agung, Pak JA ini menurut saya ini ada isu yang sengaja dimunculkan dari pihak-pihak yang mungkin tidak suka, mungkin tidak suka dengan Pak Jaksa Agung. Pak Jaksa Agung tetap
bekerja dengan sebaik-baiknya saja, tingkatkan kinerja. Itu yang kita sampaikan pada Pak Jaksa Agung. Dari Komjak sendiri tidak, karena kita mendengar dari internal Kejagung sudah mulai ada sedikit ancang-ancang persiapan gitu ya kan. Ya, inilah bahasanya ada nama-nama yang mulai siapa entah muncul atau dimunculkan gitu. Siapa? Sebut ente. Ini info dari Mas Tatang, ada Pak Samintel. Ya. Terus siapa lagi? Samintel, terus sama Jampitsus, terus Pak Febri. Dua nama dulu, itu yang muncul terus. Kemarin kan sempat yang isu terakhir itu kan Pak Kabadiklat. Ya, Pak Leo. Iya kan, mantan Kajati Banten, pernah di DKI, mantan Kajati Sulsel, terus menjabat Kabadiklat. Pak Leo juga kan. Tambah nih 3 berarti. Ini kemarin kan isu itu kan. Tapi kan ini yang Pak Leo ini kan ini baru ini, Bro. Yang 2 ini kayaknya terus. Ya, kita bikin isu lagi aja. Oke. Apa tuh? Siapa lagi, Pak Bro? Tatang. Iya, Mas Tatang itu lebih membaca pasal puyeng, Bro. Kan. Ini kan lebih keren lah itulah. Berarti ada 3 nama. 4 tadi kan. Oh, 4 saya, Bro. Ini kandidat elektabilitas 0,2% lah. Tapi kan masih ada waktu untuk kita untuk didongkrak ya elektabilitas. Nah, itu sejauh apa, Prof? Memang akhirnya, atau misalnya katakanlah kalau yang selama ini munculnya sering itu kan antara Pak Reda sama Pak Febri. Ini emang sejauh ini memang 2 nama ini memang kayaknya digadang-gadang atau gimana, Prof? Kalau pertama begini, kalau ukuran senior 2 nama ini tidak senior. Kalau Jam yang paling senior sekarang Pak Amir Yanto. Terus Pak Amir Yanto itu Kepala Badan Pemulihan Aset. Terus habis itu Pak Leo. Pak Leo ini malah lebih senior daripada Pak Reda sama Pak. Iya, lebih senior. Terus habis itu Pak Jampitsus, Pak Reda. Tapi kalau saya melihatnya begini kok. Mereka kalau acara-acara ya, saya tidak melihat kayak ada persaingan begitu. Ini penglihatan saya ya. Bisa jadi salah. Saya kan tidak punya indera ke-6, ke-7, ke-8. Tapi sebagai seorang pengawas kan harus. Iya kan, makanya pengawasan pakai mata saja kan. Iya. Masih belum mata batin ini. Iya, sepanjang yang saya lihat pakai kacamata pengawas saya nih. Kacamata saya nih dalam mengawasi itu, kalau acara-acara duduk satu meja, ngobrol, bercanda itu antara Jampitsus sama Jamintel itu nggak ada masalah, santai itu. Nanti fotonya tak kasih tahu deh. Dan tidak ada masalah, mereka tidak seperti yang orang pikir itu, nggak ada. Dan Pak Jaksa Agung menurut saya sangat lihai sebagai konduktor yang baik lah ya, untuk kemudian meramu potensi juniornya ini dalam memajukan kinerja Kejaksaan Agung gitu. Ya saya melihatnya pakai kacamata yang verbal saya ya. Kacamata verbal saya ngelihatnya ya mereka duduk bercanda-bercanda. Ya biasa saja, nyanyi-nyanyi bareng juga. Kemarin kita acara di Tasikmalaya, ada di Aksaran. Nah, juga para Jam juga datang semuanya. Nah, kecuali malah Pak Jam Datun kemarin malah nggak datang tuh karena beliau ada acara. Yang lain datang. Nggak ada yang seperti yang diduga-duga itu. Oke. Jadi narasi ini akhirnya sebenarnya tuh memang akhirnya kelihatannya publik sudah melihat bahwa 2 orang figur ini memang cukup mumpuni kalau suatu saat, atau memang sengaja aja yang menciptakan nih, Prof, biar seolah-olah Jamintel sama Jampitsus ini juga. Kalau mumpuni semuanya itu mumpuni ya. Jampitsus, Jamintel, terus para Jam yang lain lah itu juga mumpuni semuanya lah gitu. Tapi nggak tahu isu ini, saya kalau seperti yang tadi soal isu reshuffle Jaksa Agung itu saya bisa ngelacak nih itu terus sumbernya mana. Tapi ini kok saya tidak bisa ngelacak ini sumbernya pertama kali yang melempar isu. Ini memang mungkin belum muncul, Bro, banyak di media jangan-jangan sosial. Ini kan gosip-gosip tongkrongan wartawan, gaspol Bro. nih. Iya. Yang bikin isu. Bikin isu. Iya. Enggak, Bro. Wartawan di Kejaksaan itu kita lempar ke teman. Iya. Tapi justru mungkin karena nggak bisa dilacak, jangan-jangan justru organik ini. Organik, Prof, jangan-jangan. Enggak sih, Prof. Enggak ada. Aman-aman. Prof, tapi kalau di Kejaksaan itu budayanya gimana sih, Prof? Kan kalau Jaksa Agung itu kan, bahkan kalau nggak salah Pak Burhanuddin itu kan sebenarnya dulu udah sempet
pensiun Prof, udah Udah pensiun. Terus kemudian diminta untuk menjadi jaksa agung. Artinya kan ketika seorang udah pensiun dan kemudian diminta masih bisa lanjut lagi. Bisa. Kan membedakan sama misalnya kayak di polisi atau TNI. Sipil pun juga bisa jadi jaksa. Sipil kan juga bisa tuh, Prof. Nah, kalau misalnya Prof tadi bilang bahwa masih ada yang lebih senior misalnya daripada Pak Reda dan Pak Febri misalnya, itu biasanya di kejaksaan itu gimana? Apakah memang condong ke yang paling senior, gitu atau yang udah enggak sih, Bro? Enggak, kalau kita lihat 2 kali lah ya. Pak Pras kemarin udah pensiun kan? Pak Pras sudah pensiun, terus kemudian jadi jaksa agung dipilih Pak Presiden Jokowi. Terus Pak Burhan ini juga sudah pensiun, dipilih lagi Pak Jokowi. Terus sudah mau pamitan, tapi dipilih lagi oleh Pak Prabowo, begitu kan? Jadi ya saya ngelihatnya ya memang mungkin experience ya dan rekam sejarah yang dimiliki dan kemudian dibaca oleh Pak Presiden dalam menentukan itu. Tapi pernah juga sipil juga pernah, siapa ya dulu Pak Marzuki Darusman kalau nggak salah ya. Oh iya. Itu kan sipil juga. Dan jadi jaksa agung juga pernah. Jadi Pak, makanya kita Pak Tatang bisa lah dalam waktu berapa tahun siap-siap baca pasal lah, Bro. Siap-siap enggak, kita juga nggak tahu. Berat ya, Prof. Katuan, Prof. Kalau berat kan bisa diukur nanti berapa, 70 kilo atau 80 kilo. Bisa lah jogging dulu kan. Iya, bisa jogging lah nanti. Ikut lari sama saya dah. Asik. Oh, lari juga, Bro. Iya. Nah, kalau nggak lari gimana awet muda begini kan? Oh iya. Tapi kalau sejauh ini Prof Uji melihat emang jaksa agung masih semangat terus ini walaupun usianya udah berapa Pak Burhan ini, Bro? Berapa ya? Beliau kelahiran mungkin hampir 70 ya. Hampir 70 ya. Hampir 70. Kalau nggak salah kelahiran 55 mungkin ya. Itu kan ya rada ngeri apa ngurusinnya urusan duit. Tapi sehat itu. Masih sehat, fit itu. Rambutnya aja sama saya putihan banyakan saya, apalagi Pak Tatang kan. Iya. Saya kan kemarin waktu ketemu Pak JA itu kan kayak ini memang ini umur 70 kan masih seger itu kan. Iya. Tapi artinya semangatnya juga masih sehat. Prof melihat sehat, bahkan semakin sehat. Dulu acara di Bali kalau tidak salah 5K dia kayaknya juga ikut meskipun tidak lari ya. Meskipun tidak lari. Dan Pak Jaya juga belum pernah mengutarakan sebersit keinginan untuk kayaknya dalam berapa tahun mendatang aku udahan gitu juga. Ke saya belum, tapi nggak tahu ke Pak Tatang atau ke Pak Vito. Oke, tapi kalau ke Prof Uji belum. Kan kadang kan soalnya orang masih WA mungkin Prof capek nih. Belum ya Prof. Enggak ada ya Prof. Enggak ada. Ya. Oke. Ya wis, gitu. Gimana Vito, ada tanya lagi enggak, lu masih punya kayak cukuplah kita nantikan manuver berikutnya ya. Cukup nantikan. Iya kan kita bisa aja part 2 ini nanti. Bisa aja part 2 nanti soal KUHAP ini kan juga kita masih nunggu Prof. Nanti kayaknya butuh pencerahan juga ini dari siap nanti di panel malah lebih bagus lagi kan. Wah asik. Iya sih. Biar nanti lebih ada diskusi panel itu kan. Seru, beda pendapat kan nggak ada masalah. Itu asik diskusi gaspol ex komjak. Nanti ada siapa lagi rame gitu, asik ya Prof ya. Asik. Betul. Siap-siap aja part 2 nya Prof. Oke, siap. Jadi gitu sahabat Kompas.com, obrolan kita dengan Ketua Komisi Kejaksaan, semoga mencerahkan. Jadi tadi sudah dijawab banyak soal bagaimana hubungan Kejaksaan dan Polri ya friend ya. Dan macam-macam lah soal. Dan sudah spill sedikit soal rencana revisi KUHAP itu. Rencana revisi KUHAP ini juga penting untuk selalu dipantau. Yaitu semoga mencerahkan lah itu untuk sahabat Kompas.com. Dari atas saya Tata Gurito, saya Vittorio. Kita pamit, kita bertemu lagi di Ngegas dan Ampol berikutnya. Siap.